Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran prakarya pertemuan keempat, kita masih membahas tentang mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan. Untuk itu, sebelum kita mulai materi hari ini, agar kita selalu diberikan kemudahan, diberikan selalu kekuatan untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau pertemuan kemarin yang kita bahas adalah mengenai tentang teknik pengolahan makanan. Jadi untuk teknik dasar pengolahan makanan itu ada 2. Kita review dulu untuk pertemuan yang kemarin. Ada 2 teknik pengolahan dasar pengolahan makanan atau pangan, yaitu yang pertama teknik pengolahan panas basah atau istilahnya yaitu moist heat. Terus yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering dan istilahnya adalah dry heat cooking. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kalian sudah cukup bagus sekali, sudah ada feedback dari kalian yang cukup memuaskan, meskipun ada beberapa satu anak yang dari pertama tidak mengikuti pelajaran dari buku Snun. Saya harapkan untuk pertemuan kali ini saya minta kalian untuk tetap mengerjakan dari buku Snun, karena nanti akan ada review khusus dari kalian buat kalian. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah mengolah serealia, kacang-kacangan dan ubi menjadi makanan. Dan kita pun akan menghubungkan dengan teknik pengolahan dari makanan yang kita pelajari hari kemarin. Nah, siapa yang suka donat? Semua pasti suka ya. Nah, untuk membuat donat, saya yakin kalian pasti ada yang lebih tahu daripada buku Snun. Mungkin dari orang tua kalian yang seorang penjual donat, atau memang dari ibu kalian yang suka sekali memasak makanan kesukaan kalian. Donat ini adalah salah satu makanan yang teknik dasar pengolahannya dengan menggunakan teknik apa? Iya betul, teknik deep frying. Jadi donat ini adalah salah satu makanan yang diolah dari serealia, yaitu salah satunya gandum yang dibuat menjadi bahan pangan setengah jadi, yaitu tepung terigu. Dimana teknik dasar pengolahannya yaitu dengan menggunakan teknik deep frying. Jadi menggunakan minyak yang benar-benar harus tenggelam. Nah, untuk membuat donat bagaimana caranya? Untuk membuat donat ada beberapa versi. Mungkin kalau kalian lihat sumber dari Cookpad atau dari sumber dari penjual donat atau dari orang tua kalian, untuk membuat donat itu hampir sama bahan dasarnya, yaitu dengan menggunakan tepung terigu. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan membuat salah satu makanan yang kita sukai dan hampir kebanyakan disukai oleh anak-anak, yang memang rasanya manis dan mempunyai topping yang begitu menarik. Ada mesis, ada coklat, ada beberapa mungkin ditambahkan dengan beberapa pemanis. Itu membuat donat merupakan makanan yang mempunyai hati tersendiri di hati penggemarnya. Nah, sehingga buku Snun memilih makanan yang saya gemari dan pasti kalian juga menggemari juga, yaitu donat. Nah, bagaimana cara membuat donat? Untuk membuat donat ini adalah versi saya. Kalian boleh nanti mungkin
Menurut saya donat buatannya Bu Kusnun ini kurang menarik. Nah, di sini Bu Kusnun hanya mentransfer ilmu yang saya punya. Kalian pasti akan lebih pintar dari Bu Kusnun untuk membuat resep-resep makanan yang lain. Nah, saya ingin untuk pertemuan kali ini kalian mengolah makanan dari serealia, umbi-umbian atau kacang-kacangan yang sering kalian buat menjadi makanan kesukaan kalian. Ya, saya pengen tahu. Saya yakin kalian di rumah selama pandemi ini pasti kebanyakan dari kalian membantu orang tua ya kan. Nah, saya pengen tahu tugas hari ini adalah saya minta kalian membuat makanan, satu saja makanan yang kalian sukai terutama, atau misalkan kalian suka yang namanya makanan yang berasal dari kacang hijau. Saya bikinnya buatnya yaitu bubur kacang hijau. Nah, silahkan nanti fotonya di share ke Bu Kusnun. Jangan lupa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kacang hijau dan teknik dasar pengolahannya disertakan ya, jangan lupa gambarnya. Kalau sekarang kita akan membuat donat dulu terlebih dahulu, meskipun donat yang akan saya jelaskan ini nanti mungkin berbeda dengan donat buatan kalian, mungkin berbeda ya. Silahkan kalian mungkin nanti ada mempunyai yang resep yang lebih bagus lagi, cara membuat donat yang mengembang lebih 2 kali lipat atau mungkin lebih besar, atau mungkin tanpa menggunakan vermipan atau tanpa menggunakan pelembut, bisa membuat tanpa menggunakan kentang, misalkan membuat donat itu menjadi lebih empuk. Nah, silahkan ya nanti di feedback ke Bu Kusnun ya dalam bentuk foto, atau mungkin yang rumahnya dekat dengan sekolahan, boleh loh kalian sekali-sekali datang ke sini, datang ke sekolahan ya, pakai Gojek atau pakai Grab atau pakai jasa pengiriman, kirim makanannya ke sini. Boleh kan, rumah kalian juga tidak jauh-jauh dari sekolahan yang kita cintai ini kan, SMP 2 Blora, sangat welcome banget. Ya, boleh kalau nggak pengen cuman share foto, pengen Bu Kusnun mencicipi makanan yang kalian punya, boleh. Ditunggu dengan senang hati. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara membuat donat. Yang pertama, yang pasti yang digunakan adalah tepung terigu. Jadi tepung terigu ini adalah jenis olahan bahan pangan setengah jadi yang berasal dari gandum, yaitu terutama dari serealia. Terus yang dibutuhkan selain 1/4 tepung terigu yaitu 100 gram kentang. Kentangnya sudah dikukus ya, sebelum dikukus dikupas dulu kulitnya, dicuci jangan lupa, lalu dikukus. 2 butir kuning telur, kuningnya saja ya. Boleh ditambahkan dengan susu cair sebanyak 50 atau 80 ml, ditambahkan dengan gula pasir atau sesuai dengan selera, kalau saya 50 gram. 1,5 sendok teh permipan. Ini untuk mengembangkan untuk mengembangkan donatnya nanti. Tambahkan juga margarinnya, tambahkan garam dan sedikit vanili. Ini bahannya ya. Bahan utamanya adalah dari tepung terigu karena kita belajar serealia. Serealia itu ada apa aja selain gandum? Ada beras, ya kan? Ada beras sendiri itu ada macamnya. Ada beras ketan putih, beras ketan hitam, ada beras merah. Boleh kalian menggunakan bahan-bahan itu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama, langkah pertama yaitu kentangnya dulu ya. Kentangnya dikupas kulitnya lalu dikukus. Kalau kentangnya sudah empuk, lalu
haluskan kentangnya dalam keadaan masih hangat-hangat. Masih hangat, dihaluskan karena akan lebih mudah untuk menghaluskan kentang posisi hangat. Lalu masukkan tepung terigu, gula pasir, permipan, vanili, aduk dengan sendok. Rata ya. Setelah diaduk rata, lalu masukkan telur, 2 kuning telur dan susu cairnya. Pelan-pelan ngaduknya ya, usahakan semuanya rata. Jangan sampai ada tepung terigu yang menggumpal. Dengan menambahkan sedikit susu cair dengan cara bertahap itu membuat tepung terigu itu tidak mudah menggumpal. Jadi jangan langsung dimasukkan semuanya. Masukkan sedikit-sedikit susu cairnya. Setelah dirasa semuanya sudah mix, lalu kita bisa menggunakan mixer. Dikocok. Setelah semuanya rata, sekarang langkah kedua. Langkah kedua, setelah kita mix menggunakan alat pengaduk mixer, kita masukkan kentang lagi. Kita masukkan margarin. Masukkan margarin ya. Terus garamnya sedikit. Kita selanjutnya tidak usah menggunakan mixer, tapi kita bisa menggunakan sendok atau tangan. Kita tes. Kalau sudah serasa elastis dan adonannya jangan terlalu lembek ya. Kalau misalkan terlalu lembek adonannya karena kebanyakan susu dari yang pertama tadi, susu cair, kita bisa tambahkan tepung sedikit. Nah, kalau sudah ditambahkan tepung, lalu diamkan adonan itu selama 30 menit ditutup rapat. Setelah 30 menit, maka adonan yang sudah kita uleni tadi sudah elastis, maka dia akan mengembang seperti yang ada di gambar. Kalau sudah 30 menit sudah mengembang, kita kempeskan adonan, dia akan mengempes kembali seperti semula. Adonan yang sudah mengembang itu berarti permifan sudah bekerja secara maksimal, sudah baik. Ya, lalu kita kempeskan, dia akan kembali ke bentuk semula sebelum mengembang. Lalu kita bentuk bulat-bulat. Setelah kita buat bentuk bulat-bulat seperti adonan, untuk membuat adonan bulat-bulat itu tadi, kalian boleh bebas. Kalian boleh kasih lubang di tengahnya atau tanpa lubang. Ya. Sesuai dengan selera. Setelah dibulatkan kecil-kecil sama rata ya, lalu diamkan lagi 30 menit. Setelah mengembang lagi seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Sudah 30 menit, langkah yang terakhir adalah kita goreng dengan api kecil. Untuk menggoreng donat, beda kalau kita menggoreng keripik atau kerupuk. Kalau menggoreng keripik kita bisa dibolak-balik ya. Tapi untuk menggoreng donat cukup sekali saja dibalik. Jadi satu sisi sudah matang, langsung kita balik sehingga 2 kali sisi semua matang sempurna. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, untuk membuat donat sebenarnya sangat mudah, iya kan? Setelah semuanya donatnya sudah matang, terus diangkat, ditiriskan minyaknya. Untuk membuat topping, pastikan donatnya sudah dalam keadaan dingin. Sudah dalam keadaan dingin, kalian bisa masukkan coklatnya atau bisa ditambahkan margarin lalu ditaburi dengan meses atau cukup ditaburi dengan gula halus boleh. Kalau misalkan seperti gambar ini
yang tengah ini. Donatnya kalian minta untuk dicelupkan ke coklat. Caranya kalian siapkan coklat batangan. Coklat batangan itu tidak mesti warna coklat ya, karena coklat batangan sekarang ada yang warna putih juga, sesuai dengan selera ya. Coklat batangan dimasukkan ke dalam panci kecil ya, panci kecil. Lalu kamu siapkan panci yang agak besar. Panci yang pertama masukkan air ya, lalu masukkan panci kedua yang agak kecil, kamu masukkan ke dalam panci yang lebih besar, lalu kamu masukkan coklat di situ. Jadi seperti kalau kita itu membuat ngetem nasi atau menggunakan menggunakan kukusan, lalu kamu masukkan panci yang berisi dengan coklat. Kamu untuk menyelupkan donatnya itu, jadi coklatnya dalam keadaan cair atau sudah mencair. Begitu cara membuat donat dengan topping yang menarik. Nah, tugas hari ini sebenarnya sangat menarik, yaitu membuat olahan makanan dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Dan semuanya jangan lupa diberi resep, bahan yang digunakan, dan teknik dasar pengolahannya. Semangat untuk hari ini, karena pasti terutama orang-orang yang di samping kalian, Bapak Ibu pasti akan suka. Dan saya minta review dari Bapak Ibu kalian ya, kalau kalian bikin misalkan bubur kacang hijau, bagaimana pendapat Ibu kalian? Jangan lupa ditambahkan hasilnya ya, hasil gambarnya ya. Selamat mencoba. Semangat untuk hari ini. Saya yakin pasti kalian bisa. Saya tunggu tugasnya untuk hari ini. Semangat, terima kasih. Baca hamdalah dulu. Kita berdoa. Semoga untuk pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, dan saya yakin kalian pasti akan membuat resep-resep yang lebih menarik daripada tayangan kita hari ini, karena kreativitas adalah yang utama. Jangan lupa pesannya Bu Kusnun selalu berdoa ya, membantu orang tua, dan gunakan teknologi tepat guna. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.